Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Rizal Putra Romanca dari kelas 12 RPLC. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu normalisasi database. Simak sampai habis ya. Terima kasih. Oke, apa itu normalisasi basis data? Normalisasi adalah proses pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundansi atau tanpa pengulangan, fleksibel, dan mudah beradaptasi, sehingga dapat dipastikan bahwa database yang dibuat itu berkualitas baik. Tujuan normalisasi basis data. Tujuan normalisasi basis data adalah untuk menghilangkan dan mengurangi redundansi data atau pengulangan data dan memastikan bahwa data berada pada tabel yang tepat atau dependensi data. Jenis normalisasi basis data. Yang pertama adalah 1NF atau normal pertama. Bentuk normal yang pertama atau 1NF mensyaratkan beberapa kondisi dalam sebuah database. Fungsi dari normal pertama ini adalah untuk menghilangkan duplikasi kolom dari tabel yang sama. Yang kedua adalah 2NF atau normal kedua. Syarat untuk menerapkan normalisasi bentuk kedua ini adalah data telah dibentuk dalam 1NF. Fungsi dari normalisasi 2NF yang pertama adalah untuk menghapus beberapa subset data yang ada pada tabel dan menempatkan mereka pada tabel terpisah. Kedua adalah untuk menciptakan hubungan antara tabel baru dan tabel lama dengan menciptakan foreign key. Yang ketiga adalah 3NF atau normal ketiga. Normalisasi basis data dalam bentuk 3NF bertujuan untuk menghilangkan seluruh atribut atau field yang tidak berhubungan dengan primary key. Syarat dari bentuk normal ketiga atau 3NF yang pertama adalah untuk memenuhi semua persyaratan dari bentuk normal kedua. Kedua adalah menghapus kolom yang tidak tergantung pada primary key. Bentuk 3NF mempunyai syarat, yaitu setiap relasi tidak mempunyai atribut yang bergantung transitif, harus bergantung penuh pada kunci utama dan harus memenuhi bentuk normal kedua. Yang keempat adalah BCNF atau Boycott Normal Form. BCNF merupakan sebuah teknik normalisasi basis data yang sering disebut 3.5NF, memiliki hubungan yang sangat erat dengan bentuk 3NF. Pada dasarnya adalah untuk menghandle anomali dan overlooping yang tidak dapat dihandle dalam bentuk 3NF. Normalisasi basis data bentuk ini tergantung dari kasus yang disediakan. Tidak semua tabel wajib dinormalisasi dalam bentuk BCNF. Contoh normalisasi basis data ini adalah contoh yang pertama, yaitu bentuk tidak normal atau unnormalized. Pada bentuk tidak normal terdapat repeating atau pengulangan, sehingga pada kondisi ini data menjadi permasalahan dalam melakukan manipulasi data seperti insert, update, dan delete, atau biasa disebut dengan anomali. Di bawah ini adalah contoh bentuk dari tidak normal. Ya, seperti itu. Contoh yang kedua adalah 1NF atau normal pertama. Normal pertama, suatu relasi atau tabel memenuhi normal pertama jika dan hanya jika setiap atribut dari relasi tersebut hanya memiliki nilai tunggal dalam satu baris atau record. Pada tabel sebelumnya, data belum normal sehingga harus diubah ke dalam bentuk normal pertama dengan cara membuat baris berisi kolom jumlah yang sama dan setiap kolom hanya mengandung satu nilai. Bentuk normalisasi pertama ini mempunyai ciri, yaitu setiap data dibentuk file datar atau rata. Data dibentuk dalam satu record demi satu record dan nilai-nilai dari field berupa nilai yang tidak dapat dibagi-bagi lagi. Di bawah ini adalah contoh gambar dari normal pertama. Terlihat ada beberapa perbedaan dari gambar pertama. Yang kedua adalah 2NF atau normal kedua. Normalisasi kedua atau 2NF adalah suatu relasi memenuhi relasi kedua jika dan hanya jika relasi tersebut memenuhi normal pertama dan setiap atribut yang bukan kunci atau non-key bergantung secara fungsional terhadap kunci utama atau primary key. Bentuk normal kedua ini mempunyai syarat, yaitu bentuk data yang telah memenuhi kriteria bentuk normal pertama.
Atribut bukan kunci haruslah bergantung secara fungsional pada kunci utama atau primary key, sehingga untuk membentuk normal kedua haruslah ditentukan kunci-kunci field. Nah, ini di gambar bawah ini adalah kode pelanggan, ada tabel transaksi atau nomor faktur, ada tanggal, ada kode pelanggan, ada kode barang, dan ada KTY. Nah, ini dalam kode pelanggan nanti dipecah menjadi tabel pelanggan yang terdiri dari field kode pelanggan dan nama. Kemudian kode barang nanti dipecah menjadi tabel barang, yaitu ada kode barang, ada nama barang, dan juga harganya. Yang ketiga adalah 3NF atau normal ketiga. Bentuk normal ketiga ini relasi haruslah dalam bentuk normal kedua dan semua atribut bukan kunci utama yang tidak mempunyai hubungan transitif. Artinya, setiap atribut bukan kunci harus bergantung hanya pada primary key secara keseluruhan, dan bentuk normalisasi ketiga sudah didapat tabel yang optimal. Ini di dalam tabel transaksi ada nomor fakturnya, ini dipecah menjadi tabel detail, ada nomor fakturnya, ada kode barang, dan juga KTY. Nah, kode barang nanti dipecah lagi menjadi tabel barang yang terdiri dari kode barang, ada nama barang, dan juga harga. Nah, di sini ada kode pelanggan nanti dipecah menjadi tabel pelanggan yang terdiri dari field kode pelanggan dan juga nama. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like ya. Like. Terima kasih.